Bring the funk back. Bercerita di tahun 1900-an di daerah Oklahoma yang didiami oleh suku Indian. Suku yang sudah lama berdiam di daerah ini yang awalnya miskin tiba-tiba menjadi super kaya dengan cepat. Kenapa bisa? Karena di tahun 1920-an suku Osage mendapatkan minyak yang berlimpah di daerah mereka tinggal. Setiap keluarga memiliki kilang minyak sendiri, hasilkan minyak sendiri untuk dijual kembali. Orang-orang kulit putih yang mendengar bahwa suku Osage memiliki kilang minyak sendiri, mereka berbondong-bondong datang ke Oklahoma untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak. Suku Osage yang dilabel dengan suku yang terpilih dengan kekayaan yang berlimpah pada masa itu, orang-orang kulit putih yang bekerja di kilang minyak suku Osage, mereka diterima baik orang-orang Indian yang ada di Oklahoma, mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi yang namanya manusia selalu memiliki kurang puas terhadap berkah yang Tuhan berikan dan hasrat ingin menguasai kilang-kilang minyak bumi kepemilikan para suku Indian ini. Dengan kekayaan minyak bumi yang berlimpah yang dimiliki oleh suku Osage dan kedatangan banyaknya orang-orang kulit putih yang hidup di lingkungan Indian ini, mulai banyak terjadi pembunuhan yang berantai kepada para suku Osage yang tanpa ada penyidikan sama sekalipun atas kematian orang suku Osage, mengingat kematian mereka bertujuan untuk menguasai tanah dan kilang minyak mereka dengan cara mendapatkan dengan mudah. Contoh seperti kasus Sarah Butler yang mati ditembak oleh suaminya, tetapi di kantor sheriff ia dinyatakan bunuh diri. Bill Stepson, seorang pemilik peternakan kaya, mati tanpa ada penyelidikan lebih lanjut. Anna Stanford, janda yang memiliki sebuah kilang minyak, juga mati tanpa ada penyelidikan. Dan yang terakhir, John Wayne, laki-laki yang berprestasi di bidang olahraga, mati tanpa ada penyelidikan lebih lanjut. Dan sebenarnya masih banyak lagi rentetan kasus-kasus yang sampai saat ini tidak ada investigasi dan penyelidikan terhadap orang-orang Osage yang mati di Oklahoma. Kita berpindah ke desa Fairfax dan perkenalkan William King Hall yang diperankan oleh Robert De Niro, merupakan seorang wakil sheriff di Fairfax, sudah kaya dengan peternakan sapinya. William sama seperti para pendatang yang awalnya mencari kehidupan di Oklahoma. Setelah ia mendapatkan kehidupan yang layak di kota Fairfax, William mulai mempelajari cara hidup dan adat suku Osage. Dengan cara inilah mulai terlihat seorang yang sangat-sangat peduli kepada suku Osage. Mereka ketahui bahwa sebenarnya William merupakan seorang anggota dari organisasi Free Mason dari klan ke-32. William sudah lama membangun hubungan baik para Indian Osage. William merupakan orang yang paling dihormati di Oklahoma, orang yang dekat dengan para ketua adat, orang yang merasa sebagai jembatan antara kulit putih yang datang mencari penghidupan di Fairfax dengan para suku Osage. Tetapi William adalah William King Hall yang merupakan anggota Freemason tingkat 32. Yang apa sebenarnya tujuan William King Hall hidup lebih lama di Fairfax? Dan perkenalkan Ernest Booker yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Ernest merupakan seorang bekas tentara Perang Dunia Pertama yang sudah tidak memiliki pekerjaan di desanya. Ernest ini merupakan keponakan dari William. Karena Ernest tidak memiliki pekerjaan, akhirnya William menyuruh Ernest datang ke desa Fairfax. Di Fairfax banyak pekerjaan. Disinilah Ernest bisa mencari uang mengalir bagaikan air. Saat Ernest sampai di rumah William akan memberikan Ernest pekerjaan sebagai supir taksi. Sebelum mulai bekerja, Ernest harus memahami dan membaca buku tentang Osage. Jika ingin mendapatkan uang yang banyak di Fairfax, dia harus terlebih dahulu mempelajari watak dan kebiasaan orang Osage. Mengingat suku Osage yang dipahami oleh William merupakan suku yang pintar dan tidak banyak berbicara dan tidak berbelit-belit. Makanya ia menyarankan Ernest untuk membaca buku terlebih dahulu tentang Osage agar lebih mudah masuk ke dalam kehidupan sosial suku Bunda. Ernest mulai bekerja di hari pertama sebagai seorang supir taksi di kota Fairfax. Seperti biasa menunggu para customer akan
akan datang menggunakan jasa taksinya diantarkan ke rumah-rumah mereka. Dan perkenalkan, Molly merupakan seorang gadis cantik keturunan Indian Osage murni. Molly juga sama seperti Osage lainnya memiliki kilang minyak sendiri yang masih dipegang oleh ibunya Lucy. Suatu ketika saat Enes sedang menunggu penumpang di pinggiran jalanan, tanpa sengaja Molly menaiki taksi yang dimiliki oleh Enes. Enes mengantarkan Molly kemanapun yang ia mau, seperti mengantarkan ke gereja dan hingga mengantarkan Molly pulang ke rumahnya. Pengalaman pertama ini ia ceritakan kepada pamannya William bahwa hari ini hari pertama ia sudah mendapatkan customer baru bernama Molly. Sang paman langsung kaget karena Enes bisa mendapatkan seorang customer yang benar-benar pamannya tahu dari keluarga apa. Tapi otak Freemason dari William langsung berjalan karena Molly sudah menjadi customernya Enes. Akhirnya William menjelaskan ke Enes bahwa ini adalah suatu kesempatan terbaik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Apalagi Enes merupakan seorang pemuda, pasti ada peluang untuk mendapatkan Molly. Jika Enes bisa mendapatkan Molly dan menikahi Molly dengan memadukan keluarga kulit putih dengan para suku Osage, secara otomatis uang hasil minyak suku Osage dan kepemilikan tanah keluarga Molly bisa mengalir ke mereka. Molly ini merupakan pewaris tanah keturunan murni yang mendapatkan uang dari ibunya, mengingat ibunya masih hidup. Dan jika Enes bisa menikahi Molly, secara otomatis kehidupan Enes juga akan berubah menjadi seorang orang yang paling kaya di Fairfax. Dan suatu hari Enes bisa mendapatkan semua kepemilikan tanah atas keluarga Lucy melalui Molly. Enes langsung mulai memikirkan omongan dari pamannya William. Singkat cerita, Molly dan Enes mulai akrab dan mulai lebih sering mengantarkan Molly kemanapun yang ia mau. Molly juga sebaliknya ke Enes. Enes anak yang baik menurut dia, mengingat Enes adalah keponakan dari paman William. Sempat Molly menghadiahi topi koboi ke Enes, tapi seperti mengisyaratkan bahwa Molly menyukai Enes. Sampai-sampai Enes pun diundang makan malam ke rumah Molly. Enes yang sudah merasa mantap dan yakin bahwa Molly juga suka kepadanya, akhirnya Molly dan Enes resmi menikah menjadi sepasang suami istri yang dikaruniai oleh anak-anak yang cantik. Rencana William Kinghell berhasil, bisa membujuk Enes yang akhirnya mau menikahi Molly. Apakah semuanya berdasarkan cinta Enes ke Molly atau ada motif hal lain di belakangnya? Keluarga Molly ini merupakan keturunan murni Indian Osage, memiliki 4 bersaudara, semua perempuan. Putri pertama Lucy bernama Anna. Anna perempuan yang temperamental, sering ribut dengan orang di klub malam, hingga sering membawa senjata kemana ia pergi untuk berjaga-jaga. Putri Lucy yang kedua adalah Molly yang sudah menikah dengan Enes. Molly memiliki riwayat penyakit diabetes. Putri Lucy yang ketiga adalah Reta, dan putri Lucy yang keempat adalah Winnie yang sudah menikah juga dengan seorang kulit putih bernama Bill Smith. Tetapi setelah Molly menikah dengan Enes, Winnie meninggal karena sakit. Di hari berkabung kematian Winnie, William mendekati Enes lagi, mengingatkan bahwa rencana dan misi untuk mendekati kekayaan mulai terlihat. Hari ini Winnie sudah tewas, tinggal sisa kakaknya Anna dan adiknya Reta dan terakhir Molly. Sebenarnya William sudah dari dulu mengamati keluarga Lucy. Sebelum Enes datang ke Fairfax, William sudah mengenal kebiasaan suku Osage, terutama keluarga Molly. Dulu William sempat berteman baik dengan ayah Molly. Setelah kematian Winnie, William juga sudah bisa membaca keluarga Lucy bahwa berikutnya adalah kakak Molly, yaitu Anna. Karena Anna memiliki sifat yang temperamental, sering mabuk dan sering berkelahi, kemana-mana membawa pistol. Suatu hari semua kelakuan dari Anna ini akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Sementara ibu mereka Lucy, William memprediksi kemungkinan tidak akan bertahan lama karena rata-rata warga Osage umurnya tidak panjang, mengingat Lucy juga sedang sakit-sakitan. Jika Anna dan Reta tewas juga, dan termasuk Lucy ibu mereka, rencana William akan semakin mulus. Tinggal Molly yang harus mereka bujuk bagaimana cara memindahkan seluruh harta Molly menjadi atas nama Enes. Dan beberapa hari kemudian di rumah Molly, saat Molly dan Enes mengadakan acara kecil-kecilan di rumah, seluruh keluarga Enes datang. Anna juga datang membawakan selimut untuk ibunya. Tetapi Anna saat itu datang ke rumah Molly dengan keadaan mabuk berat
sehingga membuat pertengkaran di rumah tersebut. Ana sempat adu mulut dengan Byron, kakak Enes. Ana yang marah-marah ke Byron tidak jelas membuat seisi rumah sempat heboh atas kelakuan Ana. Sampai-sampai Ana mengeluarkan pistol, ingin menembak Byron. Beruntung masih bisa dihalau dan dilerai oleh Enes. Mereka dipisahkan karena hari sudah mulai sore. Ana ingin pulang dan berpamitan ke ibunya. Awalnya Ana yang seharusnya pulang diantar Enes, tetapi kenapa justru Byron yang mengantarnya pulang? Ada sesuatu yang aneh. Dan keesokan paginya di sebuah restoran, kepala serif menemui Molly yang sedang sarapan pagi dan mengabarkan bahwa kakaknya, Anne Brown, tewas dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Di hari yang sama, ada 2 orang suku Osage mati dibunuh oleh orang yang tidak dikenal tanpa ada investigasi dan penyelidikan lebih lanjut. Dari hal ini membuat para suku Osage lebih heboh, langsung mengadakan rapat untuk para ketua adat dan seluruh suku Osage di Fairfax. Dari hal ini, suku Osage tidak ingin kasus seperti ini terjadi lagi kepada warga mereka, seakan-akan mengisyaratkan bahwa suku Osage sedikit demi sedikit akan dibunuh, seakan-akan yang berperan adalah kulit putih yang datang ke tanah mereka dengan cara menikahi wanita-wanita Osage, menguasai hartanya, dan setelah itu bertindak sesuka hati mereka di tanah mereka sendiri, seakan-akan mereka adalah penduduk asli yang sudah lama menetap di Fairfax. Selain dari keputusan sidang, Molly juga sudah menyewa seorang detektif swasta untuk mencari tahu siapa dalang yang membunuh kakaknya Ana. Sementara para ketua adat juga sudah menugaskan seorang bernama Barney McBride untuk pergi ke Washington DC untuk bertemu dengan Komisi Pusat Indian untuk meminta polisi tambahan dan penyidik swasta menyelesaikan tugas seluruh kasus yang ada di Oklahoma, terutama di kota Fairfax, mengingat banyaknya mati para warga Osage tanpa ada investigasi selanjutnya. Di dalam rapat para Osage tersebut, sebenarnya William juga hadir dan memberikan seperti simpati dan dukungan penuh ke para suku Osage dengan apapun keputusan adat menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Fairfax agar lebih mendramatisasi. William sempat mengatakan di forum, jika ada yang mau mengakui dan mengetahui siapa dalang di belakang kasus ini, ia akan memberikan $1,000 dan akan menangkap para pelakunya. Terkesan seperti William mendukung penuh tujuan dan niat baik para ketua adat Osage. Tetapi nyatanya saat Barney McBride yang ditugaskan oleh ketua adat Osage sudah di Washington DC, saat ia di hotel baru menerima sebuah telegram dari seseorang. Saat keluar dari hotel sudah langsung dihabisi oleh orang yang tak dikenal. Sementara detektif swasta yang disewa Molly sudah mulai bekerja mencari tahu dan menginvestigasi orang-orang terdekat Ana, terutama yang diinvestigasi oleh detektif swasta yaitu Bill Smith, mantan suami Winnie. Ternyata setelah Winnie meninggal, Bill Smith menjalin asmara lagi dengan adik Molly yaitu Retta. Dari investigasi yang dilakukan detektif Bill Barnes bahwa kasus kematian Ana ternyata diinvestigasi juga oleh Bill Smith, dan ia sudah mulai menemukan beberapa fakta dan segera mungkin akan menemukan pelakunya. Enes yang mendengar berita ini mulai khawatir terhadap Bill Smith karena Bill Smith akan menjadi ancaman di dalam rencana mereka. Untuk menyingkirkan Bill Smith, akhirnya Enes mencoba menemui salah satu teman bernama Blackie Thompson namanya. Enes membujuk Blackie agar mau membantunya untuk mengikuti aktivitas Bill Smith, mengikuti jejaknya dan apa yang dikerjakan oleh Bill Smith. Setelah itu baru habisi. Jika Blackie melakukan hal ini, mobil Enes akan menjadi miliknya seutuhnya. Tetapi hal itu justru belum dilakukan oleh Blackie, malah Blackie sudah mengambil mobil Enes secara diam-diam di rumah Molly. Dan bodohnya, Enes melakukan klaim asuransi untuk mendapatkan uang klaim kehilangan mobil. Secara otomatis pihak asuransi tidak bodoh. Mereka juga mencari tahu mobil Enes yang hilang dan siapa pencurinya. Dan Blackie ketahuan mencuri mobil Enes dan ditangkap oleh kepolisian. William yang mengetahui keteledoran keponakannya Enes yang tidak berkoordinasi dengannya terkait klaim asuransi dan kehilangan mobilnya, Enes diajak ke kantor Freemason. William memarahi Enes sampai menghajarnya. Dan keesokan harinya, sang detektif swasta yang disewa oleh Molly. Saat sang detektif sampai di hotel dan sedang mau masuk, tiba-tiba langsung dari luar mendorong
masuk ke kamar. Detektif langsung dihabisi oleh orang yang tak dikenal, dan William membangun narasi ke Molly bahwa sang detektif kabur dari Oklahoma setelah Molly membayarnya. Untuk tetap menjalankan rencananya sesuai dengan koridor agar tidak lari dari rencana yang sudah disusun, saatnya rencana menghabisi Bill Smith. William dan Ernest pergi menemui seorang koboi sekaligus penjahat kelas kakap bernama Henry Grammer. William datang ke Henry untuk meminta rekomendasi penjahat paling berbahaya untuk menyelesaikan tugas mereka, yaitu menghabisi Bill Smith dan Reta. Henry menyarankan untuk pergi menemui penjahat yang ahli di bidang peledak bernama A.C. Kirby, seorang penjahat kelas kakap yang menggunakan bom peledak di setiap aksinya. Dengan cara ini, A.C. Kirby menghabisi semua musuhnya tanpa ada tersisa bukti kuat yang bisa menjatuhkan seseorang. Tetapi A.C. Kirby belum diketahui keberadaannya karena ia masih bersembunyi entah di mana. Nanti anak buahnya Henry akan membantu untuk mencari informasi keberadaan A.C. Kirby. Dan akhirnya Ibu Molly Lucy dipanggil oleh Tuhan. Yang tersisa sekarang adalah Molly dan Reta. Setelah sekian lama kepergian Ibu Molly, Molly melahirkan anak ketiga mereka dan ia mulai banyak berhalusinasi dengan kondisi badannya yang mulai tidak kuat akibat dari penyakit diabetesnya. Ketakutan demi ketakutan di rumahnya sendiri dialami oleh Molly. Sudah berpikir bahwa kematian berikutnya adalah dirinya semenjak ibunya, kakaknya, dan adiknya Winnie pergi. Akhirnya ia juga memutuskan pindah dari rumah mereka dan memilih tinggal di dekat rumah Reta di pusat kota. Dengan cara ini, Molly merasa aman karena sudah dekat dengan adiknya. Tapi Ernest yang bahkan menjadi resah karena ia semakin dekat dengan Bill Smith, orang yang akan menjadi penghalang di antara rencananya. Bahkan Ernest langsung mengatakan ke Bill Smith bahwa ia benar-benar tidak menyukainya. Ia akan menjadi penghalang di antara kehidupannya dengan Molly karena Molly yang sering pergi ke rumah Reta saat Ernest tidak ada di rumah. Dan esok harinya, Paman William datang menemui Ernest di rumahnya. Ia memerintahkan Ernest agar segera pergi mencari A.C. Kirby. Cuman karena Ernest tidak mengetahui bentuk dan wajahnya A.C. seperti apa, Henry menyarankan untuk pergi mencari anak buahnya, John Ramsey. Hanya ia yang mengetahui keberadaan A.C. Kirby bersembunyi di mana. Setelah Ernest ketemu John di pusat kota, Ernest terus memaksa John untuk segera menemui A.C. Kirby dan menyampaikan pesan ke A.C. sudah saatnya menjalankan tugas untuk menghabisi Bill Smith dan Reta. Awalnya John tidak mau, beralasan mau pulang karena istrinya sakit. Tetapi karena A.C. terus-terus memaksa dan membawa-bawa nama William King Hell, menjadi John ketakutan dan ia mengatakan bahwa pesan ini harus disampaikan ke A.C. Kirby hari ini juga. Akhirnya John mengiyakan dan pergi menemui A.C. Kirby. Dan di malam harinya, saat Molly pulang dari rumah Reta, Ernest sempat mengisyaratkan agar jangan sering-sering ke rumah Reta, mengingat dengan kondisi Molly yang semakin memburuk. Dan saat Ernest dan Molly tidur untuk istirahat, beberapa saat kemudian, rumah Bill dan Reta hancur rata dibuat oleh bom A.C. Kirby. Tidak ada yang tersisa. Bill dan Reta langsung tewas berkeping-keping. Semakin hari semakin menakutkan untuk orang-orang Osage yang ada di Oklahoma. Dan akhirnya Molly memutuskan dan meminta kepada petinggi adat agar ia yang akan pergi ke Washington untuk menemui perserikatan adat Indian di Washington. Molly tidak hanya bertemu dengan para petinggi adat Indian di Washington, melainkan ia juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Amerika saat itu. Molly menceritakan ke Presiden bahwa di sukunya sudah banyak orang yang mati karena tanah dan uang minyak yang sebentar lagi bisa menghabisi suku mereka. Dan Molly meminta tolong untuk dikirimkan polisi tambahan dan agen-agen rahasia untuk menginvestigasi semua kasus yang ada di Fairfax. Setelah Molly pulang dari Washington, keadaannya justru memburuk. Ia mulai sakit-sakitan dan hanya terbaring di kamar tidur. Sementara Ernest yang dari dulu sudah memberikan obat insulin ke Molly untuk menjaga kesehatannya, namun saat ini berbeda. Mengingat insulin yang akan disuntikan oleh Ernest adalah
adalah insulin yang sudah ditambahkan dengan sebuah cairan lagi, sebuah cairan yang didapatkannya dari Dr. Shawn bersaudara yang masih bagian dari komplotan William. Insulin yang ditambahkan dengan cairan dari Dr. Shawn ini disuntikan ke Molly. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memperlambat kematian Molly yang nantinya agar terkesan Molly mati karena diabetesnya. Setelah itu, seluruh harta kekayaan Molly bisa jatuh ke tangan Enes. Semakin hari, semakin kondisi Molly lebih buruk. Enes yang akan menyuntikkan insulin terus yang sudah dicampur ke tubuh Molly membuat kondisi Molly semakin parah dan semakin susah berdiri dan ia hanya terbaring di kamar tidur Tom White. Dari bidang penyelidikan dan investigasi datang dari Washington menuju ke Fairfax untuk menyelidiki semua kasus para suku Osage. Tom pertama pergi mencari ketua adat Osage untuk meminta penjelasan kematian para warganya. Setelah itu, Tom juga pergi menyelidiki ke rumah Enes yang awalnya ingin berbicara ke Molly sekaligus memintai keterangan dan kesaksian atas kematian saudara ibunya. Justru Enes menolak Tom untuk menginterogasi Molly hari itu dengan alasan Molly masih sakit dan sakitnya semakin parah. Selain itu, anak buah Tom juga pergi menginvestigasi Dr. Shawn dan partnernya terkait penyidikan atas kematian Anna yang dikatakan mereka memisah-misahkan bagian tubuh untuk mencari peluru yang bersarang di seluruh tubuh Anna. Semua yang berkaitan dengan William diawasi terus oleh Tom White sampai Enes yang mulai panik dan ketakutan sampai menceritakan ke William bahwa kedok dan rencana mereka mulai diketahui oleh penyidik dari Washington. Tapi seorang William masih santai dan tenang, seperti tidak terlihat bersalah apa-apa, yang sebenarnya otaknya lagi memikirkan sebuah rencana. Setelah proses penyidikan dan investigasi yang berhari-hari dilakukan oleh Tom White terhadap William dan kelompoknya, akhirnya Tom White mendapatkan kesimpulan kenapa semua bisa bermuara ke Enes dan Brian Booker. Penyelidikan pertama yang dilakukan oleh Tom adalah mencari tahu siapa pembunuh Anna, kakak Molly. Ada seorang kakek tua yang setiap hari di depan klub ia melihat kejadian saat Anna akan menuju ajalnya. Ternyata Anna setelah pulang dari rumah Molly, setelah acara kecil itu ternyata tidak pulang ke rumahnya. Justru Anna dan Byron pergi ke sebuah klub yang ditemani oleh teman Byron bernama Kelsey. Kelsey ini juga seorang penjahat. Ia juga pernah melakukan penyelundupan dan membunuh istrinya. Mengingat Kelsey ini juga pernah memiliki catatan kriminal, akhirnya ia ditangkap dan menceritakan yang sebenarnya. Dan keesokan paginya, di sebuah tempat biliar, tempat biasa Enes nongkrong bersama teman-temannya, Tom bersama para agen mendatangi Enes dan menangkapnya. Di kantor polisi, Enes sempat membantah semua pernyataan kepolisian terkait kematian Bill, Retta, dan Anna. Tapi saat polisi menghadirkan Blakey Thompson, baru ia kaget dan tidak bisa mengelak lagi. Blakey sudah menceritakan semua keterkaitan antara satu sama lain dan didalangi oleh paman mereka, William King Hell. Setelah Enes beberapa hari di penjara, para detektif yang di bawah Tom pergi ke rumah Enes yang awalnya ingin memintai keterangan lagi ke Molly. Yang mereka lihat adalah Molly yang semakin sekarat dan sudah mau hampir mati. Beruntung, kedua detektif tersebut segera membawa Molly ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Setelah pembuktian dan beberapa saksi dan tersangka yang diinterogasi yang mengarah bahwa dalam semua ini adalah William King Hells, Enes yang sempat diamankan dan dipindahkan keluar dari wilayah Oklahoma untuk menghindari intervensi dari William. Atas semua pengakuan Enes ke polisi, akhirnya William menyerahkan diri dan menjadi tahanan kota untuk sementara. Dan setelah bukti dan hasil penyidikan rampung dan sudah dilimpahkan ke pengadilan, dilakukanlah sidang pertama terkait kesaksian dari Enes. Sidang pertama ini Enes masih sempat ingin menolong pamannya, menghalang-halangi proses pengadilan. Tapi justru di sidang pertama menjadi ricuh dan sidang ditunda. Dan sidang berikutnya
Enes masih mencoba untuk membela pamannya. Dan saat polisi menghadirkan kesaksian Kelsey dan menceritakan secara detail kronologi kematian bahwa membunuh Anna ia lakukan karena disuruh oleh William King Hall dengan hadiah $1.000 dan hutang lunas sebesar $600. Kesaksian ini belum kuat untuk ditetapkan di dalam persidangan dan sidang ditunda lagi. Beberapa hari kemudian, sekarang giliran anak Enes. Anak paling kecil meninggal di rumah mereka. Katanya karena sakit paru-paru. Dari akibat insiden inilah Enes tidak ingin keluarganya habis dibunuh oleh orang-orang yang tak dikenal. Enes mau membantu kepolisian mengungkapkan secara fakta di persidangan yang nanti akan mengatakan yang sebenar-benarnya apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Di persidangan ini ia akan mengatakan semuanya dari pembunuhan Anna, Bill, dan Reta itu semua atas perintah dan rencana pamannya William King Hall dengan tujuan untuk mendapatkan uang minyak dari keluarga Lucy. Setelah semua pernyataan dan perkataan dari Enes di persidangan, William sudah tidak bisa mengelak dan pasrah menerima hukumannya. Dan akhirnya William ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara Molly yang mendengar semua pengakuan dan kesaksian di pengadilan membuat ia semakin murka terhadap Enes, semakin membenci Enes sebagai suaminya. Seorang kulit putih yang dulu seorang supir taksi yang ia cintai dan ia angkat derajatnya justru malah membunuh seluruh keluarganya. Yang lebih mengherankannya lagi, sebelum Enes dibawa ke penjara, Molly sempat bertanya dan bertemu kepada Enes secara empat mata dan meminta penjelasan ke Enes terkait insulin yang selama ini ia suntikkan ke tubuh Molly. Apakah itu benar-benar real, nyata insulin? Ternyata itu adalah insulin yang dicampur dengan sebuah narkoba yang tujuannya untuk mempersingkat nyawa Molly demi mendapatkan semua uang minyak yang akan jatuh ke tangannya. Itu pun jika Molly sudah mati. Dan akhirnya William King Hall dan Enes Booker dijatuhi hukuman seumur hidup dan Enes akhirnya cerai dengan Molly dan film habis. Terima kasih sudah menyaksikan cerita film Enes. Film yang berjudul Killer on the Flower Moon mengisahkan tentang kematian para suku Indian Osage hanya karena keserakahan untuk menguasai sebuah kilang minyak. Film apalagi yang akan kita bahas? Jangan lupa ya, tulis di kolom komen, like, share, dan subscribe channel ini. Bye-bye.